Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat datang untuk beribadah bersama di GBI Rahmat Emmanuel Permata Hijau. Kita akan segera memulai ibadah kita dan untuk itu kami undang Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Segala hormat dan puji syukur kami panjatkan hanya bagi-Mu Bapa. Sungguh besar kasih setiamu. Engkau yang telah datang ke dalam dunia ini menjadi manusia untuk menyelamatkan kami dari hukuman dosa. Engkau yang telah menganugerahkan Roh-Mu yang kudus untuk menolong kami di dalam berbagai-bagai kelemahan kami. Mengingatkan kami akan firman-Mu, bahkan memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur. Dan kami hendak bernyanyi-nyanyi, memuji-muji dan muliakan Engkau Bapa. Dan kami juga ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi hamba-Mu, Pendeta Julius Parapat, yang akan menyampaikan isi hati-Mu bagi kami pada siang hari ini. Berkati, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Demikian juga Bapa, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan dalam ibadah pada siang hari ini. Baik worship leader, para singer, teknisi, usher, dan semua. Tanpa ada yang terkecuali Bapa. Sucikan kami, layakkan kami untuk melayani Engkau. Dan mampukan kami untuk melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Sertai mereka, tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu Bapa. Kami mohon Bapa, kuat kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap kami. Kuat kuasa Roh Kudus-Mu memenuhi ruangan ini. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak segala roh-roh dunia ini yang hendak mengganggu ibadah kami. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Saya persilahkan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan siapkan hati kita untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan. Pada hari ini kami akan datang mengangkat suara kami menyembah dan memuji nama Engkau. Karena itu penuhi hati kami. Sehingga kami boleh merasakan hadirat-Mu bersama-sama dengan kami Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hadir-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan
dengan segenap hatimu sama-sama. Hatiku dengan hadirmu Yesus, dengan hadirmu kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat di dalam hadir-Mu, dalam hadir-Mu kami rindu Tuhan, rindu mendengar yes suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang kami rasakan Yesus, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kudusan-Mu, dengan kasih-Mu diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiamkan. Penuhi hatiku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Dengan hadir kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawa kami di dalam hadir-Mu, kami rindu rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur, ya Tuhan, menyembah-Mu penuhi dengan kasih-Mu, oh diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih dan indahnya kekudusan kami Tuhan.
Mari sembah Tuhan. Tuhan hanya rindu kau menyembah Dia. Tuhan hanya rindu kau datang menyembah Dia. Mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Ini kami Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, ini kami Tuhan. Terima, terima sembah kami, terima sembah kami. Haleluya, haleluya. Terima, terima sembah kami. Haleluya. Shana ya rama ya rababo ya rabe. Ona ya rabata kana ya rababo. Jesus, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Dengan kasih-Mu penuhi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidupku. Terima kasih Bapa. Oh na ya raba ya rababo, takana ya rabo, siana ya rababo. Oh, Jesus. Mari sembah Tuhan, mari angkat syukur-Mu. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku rasakan kasih-Mu dan yes Tuhan, penuhi dengan kasih, diam di kami mengangkat tangan kami, ku mengangkat tanganku. Yes, God. Diam di hadirat-Mu ku rasakan, ku rasakan. Mari angkat suaramu. Dan indahnya kudusan-Mu. Diam, diam di hadirat. Kami mengangkat tangan kami ya Tuhan. Ku dan kami bersyukur Yesus. Dan ku menyembah-Mu Bapa. Dan kasih-Mu diam di hadirat-Mu.
untuk memuji nama-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu yang siap dan percaya, bersama-sama kita katakan amin, amin. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari senyum kepada kanan kirimu, depan belakang, katakan Tuhan Yesus baik untukmu dan Tuhan Yesus baik untukku. Haleluya. Mari umat pilihan Tuhan bersuka cita pada hari ini, bahwasanya Dia baik selama-lamanya. Katakan, di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu. Come on. Membawa hatiku, yes, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Come on sing. Engkau baik terang. Mari umat pilihan Tuhan, angkat jempolmu, katakan Engkau baik teramat baik. Engkau baik, yeah. Semuanya, come on. Engkau teramat baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Yes. Mari jemaat GBRM, sama-sama kita katakan, come on. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Kami teringat, yes, yes. Kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik. Angkat jempolmu dan katakan Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau teramat baik, sangat baik. Saya ingin mendengar jemaat saya nyatakan Engkau. Semuanya angkat jempolmu di hadapan Tuhan. Jangan malu-malu Bapak Ibu untuk memuji nama Tuhan. Sambil angkat suaramu, come on. Engkau. Nah gitu dong, teramat. Sekali lagi Bapak Ibu, katakan Engkau. Yes, teramat. Engkau baik bagi kami Tuhan. Teramat. Mari jemaat GBRM katakan Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik, teramat baik. Amin, Jesus. Haleluya. Teramat baik dan sungguh amat baik. Haleluya. Kita siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Boleh sorakan haleluya. Belum semuanya, belum 100%. Boleh sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Haleluya. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik untuk Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Dengan hati yang penuh syukur kami datang hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau, yes. Haleluya. Oh. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu, Yesus. Ku bersuka di depan-Mu. Angkat tanganmu, come on. Ku mengangkat tanganku, yes, bersorak-sorai.
kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, tak pernah berubah. Oh, amin. Katakan dengan hati bersyukur, masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Dan mengangkat wajah bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih. Sambil angkat tangan-Mu, come on. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, Sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Katakan Engkau baik. Engkau baik, Yes. sangat baik, kasih Sekali lagi Bapak Ibu, suaranya come on. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah Kami percaya Tuhan. Amin. sangat baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Biarkan musik memuji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu jangan ketinggalan, mari berikan tepuk tanganmu. Sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Katakan, ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi. Sekali lagi ya Bapak Ibu, mari angkat tanganmu semuanya. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, yes. Amin. Tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah Katakan sekali lagi yuk. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, haleluya. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan kembali. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup, Yesus. Karena Engkau kami hidup, Bapa. Karena darah-Mu yang Kau curahkan, yang Kau berikan kami bisa hidup. Dan karena itu kami datang pada hari ini untuk menyembah dan memuji nama Engkau. Supaya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, Bapa. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Yes. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun
berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Allah kita yang luar biasa. Mari dengan segenap hatimu sama-sama kita katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru Tuhan. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami, Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup. Sama-sama kita bangkit di hadapan Tuhan. Karena salibmu kami menang. Engkau yang sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salib saya serahkan kepada ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Betapa bersyukurnya kami ya Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya. Allah yang kasihnya sampai ke langit, kesetiaannya sampai ke awan-awan. Engkau membawa setiap doa, percaya kami, iman kami sampai ke langit, ke tahta Allah yang maha tinggi. Dan Engkau memperhitungkannya dan memberkati kami satu persatu. Kalau siang hari ini kami ada di tempat ini, kami tahu ini semua adalah karena berkat Tuhan yang besar atas hidup setiap kami. Dan betapa beruntungnya kami ada di sini, di ruangan ibadah kami, di ruangan hadirat Tuhan yang memenuhi setiap kami. Ketika Tuhan menjamah dan melawat kami, itulah sukacita kami pada siang hari ini. Dan sekarang Tuhan, taruhlah tangan-Mu di atas kepala kami masing-masing dan berkati kami semua. Urapi kami untuk mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Bawa kami ke dalam isi hati-Mu, agar setiap kami yang mendengarkan firman-Mu tidak ada yang dilewatkan oleh Tuhan. Kami semua dijamah, kami semua dilawat Tuhan, kami semua diberkati oleh Engkau. Mari Rohul Kudus, hadirlah dan kuasai kami semua, agar setiap firman yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam di hati kami, menghiburkan, melepaskan, menguatkan, dan memulihkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, silahkan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, hari ini ada beberapa hamba Tuhan yang hadir. Ibu Elizabeth terima kasih sudah hadir, Ibu Linda juga ya. Dan hamba-hamba Tuhan yang dikasih Tuhan, ada Ibu Helen, Ibu Cinta, Pak
Eliman, ya. Baik, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini tema kita adalah keluarga sebagai citra Allah. Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-31 yang menjadi acuan nats kita untuk kita merenungkan firman Tuhan yang bertemakan keluarga adalah citra Allah. Mari kita lihat bagian firman Tuhan ini. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayatnya yang ke-31. Jika Bapak Ibu sudah menemukannya, saya ajak kita berbalas-balasan membacakannya. Demikianlah firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Silahkan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Ayat 31 bersama-sama. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, dari manakah kita bisa mendapatkan tentang manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu? Bagian tadi adalah satu bagian yang menjelaskan bahwa Bapak Ibu dan saya adalah manusia-manusia yang diciptakan, dijadikan menurut gambar dan rupa Allah itu. Di ayatnya yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara garis bawahi kalimat menurut gambar dan rupa Allah. Apa yang dimaksud menurut gambar dan rupa Allah itu? Ada dua kata yang dikatakan dalam bagian ini. Yang pertama adalah gambar, lalu yang kedua adalah rupa. Apa artinya gambar? Gambar itu menunjuk kepada hakikat Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu memiliki nilai-nilai Tuhan dalam hidupmu. Kalau Allah itu dikatakan Allah yang maha tahu, maka engkau pun bisa tahu. Tapi engkau bukan maha tahu. Kita semua kecipratan hakikat Tuhan. Kalau Allah disebut maha kasih, maka kita pun bisa mengasihi. Kita pun bisa menghidupi kasih. Lalu kalau Allah dikatakan maha hadir, ya, maka Bapak Ibu dan saya pun bisa hadir, hanya kita nggak maha hadir. Jadi semua hakikat Allah yang maha tahu, maha kasih, maha hadir, maha kuasa, itu ada pada diri kita. Hanya kita bukan maha. Kita cuma kedapatan kasih, tahu, lalu hadir, lalu kuasa. Lalu apa yang dimaksud dengan rupa dalam bagian ini? Rupa itu lebih menunjuk kepada dalamnya. Ya. Lebih menunjuk kepada apa yang ada pada diri Allah, lalu itu kita miliki. Ya. Dan ini menunjuk kepada sifat-sifat Allah yang seringkali harus ada dalam hidup kita. Yang pertama, sifat Allah itu kasih. Bapak Ibu harus mendapati hidup Bapak Ibu memiliki kasih. Karena itu tidak bisa dikurangi. Nilai Bapak Ibu adalah orang-orang yang bisa mengasihi. Lalu Allah itu dikatakan adil sifatnya. Kita juga harus bisa adil. Lalu apa lagi? Allah itu dikatakan
Allah yang satu, ya, maka kita pun harus bisa satu. Kita harus bisa memiliki nilai unity dalam hidup kita. Ya. Bersatu dalam keluarga, bersatu dalam gereja, bersatu sebagai tubuh Kristus, bersatu sebagai orang-orang yang menghidupi gambar dan rupa Allah itu. Nah, ketika kita melihat ada gambar dan rupa Allah dalam hidup kita, lalu pertanyaannya, dengan apakah citra Allah atau gambar Allah itu disematkan dalam hidup manusia? Yang pertama, ketika saya baca di dalam bagian ini, Allah menyematkan gambar dan rupa Allah itu dengan kehendaknya. Di dalam ayat yang ke-26 dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah, rupa kita. Berarti menjadi gambar dan rupa Allah itu adalah menurut kehendaknya. Berarti kalau Bapak Ibu menghidupi gambar dan rupa Allah itu artinya Bapak Ibu sedang melakukan kehendak Allah dalam hidupmu. Dan Bapak Ibu tahu kehendak Allah itu adalah yang paling tinggi dari semua kehendak. Lebih tinggi dari kehendak kita, lebih tinggi dari kehendak apapun. Dan kalau engkau melakukannya, maka engkau ada di puncak, ada di level top, ada di tempat ketinggian lebih tinggi dari orang-orang kebanyakan. Ketika engkau menghidupi gambar dan rupa Allah dalam kehidupanmu. Sehingga orang yang percaya Tuhan dengan orang yang tidak percaya Tuhan itu harus beda kelihatannya. Engkau harus bisa menampilkan gambar dan rupa Allah ini. Ketika orang tidak bisa mengasihi, engkau harus bisa mengasihi. Ketika orang tidak bisa adil, engkau harus bisa adil. Ketika orang tidak bisa menggunakan kuasanya dengan baik, maka engkau harus menggunakan kuasamu dengan baik. Dan gambarannya adalah ketika engkau menjadi gambar dan rupa Allah, maka orang bisa melihat Tuhan dalam hidupmu. Kalau hari ini kita belajar tentang keluarga adalah citra Allah, maka biarlah Tuhan bisa terlihat dalam hidup dan keluarga kita. Alkitab berkata, biarlah engkau berbuat baik supaya mereka bisa memuliakan Bapa. Tujuannya adalah akhirnya Tuhan dimuliakan. Dari kemuliaan yang nampak dalam hidup kita sebagai keluarga. Nah, ketika kita belajar tentang gambar dan rupa Allah ini, maka kita belajar tentang satu kebenaran bahwa akhirnya gambar dan rupa Allah itu rusak dalam hidup manusia. Coba buka dalam Roma 3 ayat 23, apa kata Alkitab? Kalimatnya dikatakan, tetapi semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Perhatikan kalimat telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ada sesuatu yang hilang dalam hidup manusia. Ketika ia jatuh dalam dosa, yang hilang adalah kemuliaan Allah. Sehingga kemuliaan Allah ini menceritakan dalam bahasa sederhananya, semua gambar Allah itu rusak dalam hidup manusia. Semua kasih, semua keadilan, semua kebenaran, semua damai sejahtera hancur oleh karena dosa. Sehingga manusia tidak bisa menghidupi keadilannya, menghidupi kasihnya, menghidupi kebenarannya, menghidupi damai sejahteranya. Manusia akhirnya gagal untuk menampilkan gambar dan rupa Allah ini. Tapi ada satu kebenaran yang membuat kita semangat lagi, saudara. Dalam Yohanes pasal 17 ayatnya yang ke-22, dalam Yohanes 17 ayat 22 dikatakan, ketika Kristus datang, ia menyematkan kembali kemuliaan itu. Dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 22, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan aku telah memberikan kepada mereka apa? Kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Jadi ketika Kristus datang, dia memulihkan yang hilang itu. Dan Alkitab berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan itu. Sehingga kemuliaan yang hilang itu telah disematkan kembali dalam hidup saudara. Ketika Kristus mati di kayu salib, lalu bangkit dari kematian, dan saudara akhirnya dimuliakan kembali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Sehingga saudara adalah orang yang disebut mulia itu. Bahkan dalam kitab Yesaya dinubuatkan, kita adalah orang-orang yang bukan hanya mulia, tapi berharga di mata Tuhan.
Apa yang membuat saudara dan saya berharga? Bukan karena kuatmu, bukan karena hebatmu, bukan karena usahamu, bukan karena kerjamu. Tapi karena Kristus yang mengaruniakan kemuliaan itu kembali. Ya. Sehingga hari ini saya bisa katakan saudara bisa disebut yang mulia. Kenapa? Karena kemuliaan yang hilang karena dosa itu, akhirnya Kristus berdiri dan berkata, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Kita dapat kemuliaan lagi, saudara. Kita jadi orang yang dibenarkan. Bahkan Alkitab katakan kita disebut sebagai orang-orang yang dikatakan lebih daripada pemenang. Apa artinya saudara dikatakan lebih daripada pemenang? Lebih daripada pemenang itu artinya saudara tidak layak menang, tapi saudara dikatakan sebagai pemenang itu. Saudara, kalau kita ikut lari maraton, yang disebut pemenang adalah orang yang menginjakan kakinya pertama kali di garis finish. Tapi kita bukan orang yang menginjakan kaki pertama kali di garis finish. Kita bukan orangnya. Tapi Allah datang lalu membenarkan kita sebagai pemenang. Kamu adalah pemenangnya. Itu yang dimaksud lebih daripada pemenang itu. Saudara nggak layak masuk surga. Saudara nggak layak menerima semua yang baik dari Allah. Tapi Allah datang dan melayakkannya. Lalu berkata, engkau aku muliakan untuk mendapatkan semua yang baik yang ada dalam setiap pemberianku. Dan saudara tahu, kalau menjadi gambar dan rupa Allah itu adalah kehendaknya, kehendak Tuhan, sehingga Yesus ajarin kita. Tuhan waktu di Taman Getsemani, bukan Taman Getsemani ya Bapak Ibu, Getsemani. Kadang-kala kita maunya get some money aja, artinya ikut Tuhan itu maunya dapat uang, dapat kaya, dapat kelimpahan, dapat berkat. Padahal nanti kita belajar, sesungguhnya berkat itu bukan hanya bicara uang, rupiah, dolar, kekayaan, kemewahan, bukan. Tapi berkat itu ada hal-hal yang lain yang Tuhan masukkan di dalamnya. Lebih dari sekedar punya uang, lebih dari sekedar punya dolar, lebih dari sekedar punya kekayaan. Ya. Nah kalau itu adalah kehendaknya, Yesus pernah berdoa begini, Tuhan kalau boleh biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan menurut kehendakku, tapi menurut kehendakmu. Inilah doa yang diucapkan oleh Yesus untuk mengajari kita supaya kita hidup dalam kehendaknya. Kenapa Yesus ajarkan hal ini? Supaya Bapak Ibu mengerti bahwa tidak ada hal yang harus kita lakukan dalam hidup ini ya, kecuali kita tahu bahwa itu berkenan dengan kehendaknya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar tentang bagaimana melakukan kehendak Tuhan, maka Yesus sedang mengajarkan, berarti engkau tahu kepada siapa engkau percaya. Sehingga kita nggak gampang doa saja, minta saja. Kalau Tuhan bilang mintalah, maka kita penuh dengan rentetan permintaan, rentetan doa. Kita nggak sekedar berdoa, tapi kita tahu kepada siapa kita berdoa. Jadi menjadi orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan itu, melakukan kehendak Tuhan itu, Alkitab ajarkan kepada kita adalah gambaran orang-orang yang bukan berarti kita tidak pernah berurayan air mata. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah. Bukan berarti kita tidak mengalami apa yang namanya pergumulan, kesulitan, persoalan. Tapi Alkitab mau jelaskan kepada kita, kita pasti menang atas setiap masalah dan keadaan kita. Jadi ikut Yesus bukan berarti bebas dari masalah, tapi menang atas setiap masalah. Adakah di antara Bapak Ibu yang sakitnya belum kunjung sembuh hari ini? Ya. Saya seringkali belajar tentang bagaimana Tuhan menjawab doa orang sakit. Kadang Tuhan menjawab doa orang sakit itu dengan 3 hal. Yang pertama, waktu ada orang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan bisa jawab dengan jawaban, iya aku akan sembuhkan kamu. Nah inilah yang namanya mukjizat. Mukjizat itu masih berlaku sampai hari ini. Dan mukjizat itu masih ada untuk Bapak Ibu dan saya. Sehingga ketika Tuhan jawab iya, maka orang ini sekonyong-konyong dijamah lalu disembuhkan. Sehingga kita seringkali melihat ada orang yang sakit lalu sembuh. Ada orang yang lumpuh bisa berjalan, ada orang yang bisu bisa berbicara. Ada orang yang buta bisa melihat.
Dan biasanya pendeta-pendeta kalau orang buta bisa melihat, dia suruh itu. Ini berapa? 1. Ini berapa? 2. Dikeluarin uang 100, ini berapa? Diambil dulu duitnya baru dia bilang 100. Ya, namanya manusia biar buta juga tapi tahu juga 100.000. Ya, kalau orang yang lumpuh ayo jalan, come. Ada anak kecil waktu itu di salah satu KKR, dia sakit polio. Ya, dia nggak bisa jalan dengan baik, ketika didoakan anak ini disuruh berdiri lalu dia disuruh lari. Dan Bapak Ibu tahu dia bisa lari dan akhirnya sembuh. Itulah mukjizat. Dan mukjizat masih ada sampai hari ini. Amin. Mukjizat masih berlaku sampai hari ini. Mukjizat belum habis. Sama seperti 5 ketul roti dan 2 ekor ikan yang bisa memberi makan 5.000 orang. Lalu Yesus katakan, masih sisa 12 bakul. Saya kemarin katakan, kenapa masih sisa 12 bakul? Ada tetangga saya, marga Sihombing, dia bilang, itu karena tidak ada Sihombing dan kawan-kawan. Lalu saya bilang, dasar kau Sihombing, mana ada ceritanya begitu? Iya, kalau ada Sihombing DKK, maka judulnya bukan sisa 12 bakul, tapi kurang 15 bakul. Saya langsung bilang, kau ini Sihombing. Ya. Lalu ada juga jemaat yang jawab begini, Pak, kan murid Yesus ada 12. Berarti karena mereka udah pelayanan, udah membagi-bagi roti, akhirnya mereka 1 orang dapat 1 bakul. Makanya sisa 12 bakul. Saya garuk-garuk kepala, apa iya apa benar, tapi saya terus renungkan firman Tuhan itu. Lalu ketika saya sampai di titik perenungan saya, akhirnya Tuhan seperti bicara dari hati saya. Lalu dia bilang begini, kenapa masih sisa 12 bakul? Kenapa Tuhan gak buat pas saja dengan semua yang hadir? Kalau yang hadir 5.000, maka Tuhan buat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu cukup untuk 5.000 orang. Kalau yang hadir 6.000, maka Tuhan buat saja 6.000 pas, tidak kurang, tidak lebih. Tapi kenapa Tuhan dikatakan di dalam Alkitab, ketika dia buat mukjizat 5 ketul roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan semua orang yang hadir, masih sisa 12 bakul. Waktu saya renungkan hal itu, akhirnya saya dapat jawabannya. Rupanya Tuhan mau menjelaskan kepada kita bahwa sisa 12 bakul itu untuk membuat kita mengerti bahwa mukjizat itu masih ada. Saudara, kalau Tuhan buat pas, maka ketika ada orang datang, Tuhan kami masih mau roti, Tuhan kami mau ikan. Lalu Tuhan akan bilang, wah udah habis, mukjizatnya kan udah selesai. Mukjizatnya udah gak ada. Kan cuma sekali mukjizatnya. Semuanya udah dapat. Tapi apakah benar Tuhan sampai kehabisan mukjizat seperti itu? Alkitab tidak mengatakannya. Alkitab menjelaskan masih sisa 12 bakul. Ketika ada orang yang berkata kami masih mau roti, kami masih mau ikan. Lalu Tuhan bilang masih ada. Dan Bapak Ibu tahu 12 bakul itu bukan menjelaskan bahwa sisanya sebegitu. Tapi menurut kitab sejarah mengatakan setiap orang mengambil roti dari bakul itu, setiap orang mengambil ikan dari bakul itu, tidak ada habis-habisnya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Berarti mukjizat itu belum habis, mukjizat itu masih ada. Lalu yang kedua, ada orang yang berdoa begini, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan gak jawab ya, Tuhan jawab tunggu. Lalu orang ini berdoa terus, sampai akhirnya dia pun disembuhkan. Dan akhirnya orang itu sembuh. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ketika ada orang yang berdoa, ya Tuhan sembuhkan saya. Tuhan gak jawab ya. Tuhan gak jawab tunggu. Tapi Tuhan hanya berikan kekuatan untuk orang ini supaya tetap setia sampai akhirnya. Bapak Ibu tahu, banyak orang yang berdoa untuk sembuh, tapi tidak kunjung sembuh. Sehingga kalau saya berkhotbah, ada saja orang-orang yang datang ke gereja didorong oleh kursi roda. Sampai akhirnya mereka tetap berkata, sekalipun aku tidak sembuh, biarlah sekali Yesus tetap Yesus dalam hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan kadang-kala Bapak Ibu, kita ada di jawaban yang mana? Ya, tunggu, atau hanya diberikan kekuatan untuk tetap setia sampai akhir. Ya. Saya satu kali ketemu seorang ibu yang beribadah, dia masih pakai selang sondet di hidungnya. Ya. Lalu keluarganya berkata, Pak, ini ibu saya, dia tetap mau ibadah.
Ya, dia tetap mau ke gereja, ya, biarpun masih pakai selang makanan di hidungnya, dia mau tetap setia. Ya. Dan akhirnya ibu itu sampai dipanggil Tuhan. Dia tidak mengalami kesembuhan, tetapi dia hanya diberikan kekuatan untuk supaya dia tetap setia sampai akhirnya. Sampai akhirnya dia tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Berbahagialah engkau yang dijawab iya, berbahagialah engkau yang dijawab tunggu, tetap setia berdoa. Atau sekalipun kita hanya diberikan kekuatan untuk tetap setia sampai akhirnya. Kita tetap setia dan berkata, Tuhan, apapun yang terjadi, sekali aku memilih dan percaya akan engkau, aku tetap memilih kepada engkau. Ini sama seperti imannya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika dia mau dimasukkan ke dapur perapian, mereka berkata, perhatikanlah Tuanku Raja. Sekalipun Allahku tidak menolong kami, tetapi kami tidak akan pernah sujud kepada patung yang Raja dirikan untuk kami sembah. Ini iman yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga orang yang tahu kehendak Tuhan, maka dia akan tetap berkata, apapun yang terjadi, Tuhan Yesus setia. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, dia baik, dia baik, dia baik, dia baik, dia baik, dia baik. Dan dia tetap baik. Berikan tepuk tangan yang meriah jemaat GBI Rahmat Immanuel. Haleluya. Lalu kemudian yang kedua, saudara, dengan apakah citra Allah itu disematkan? Yang kedua, citra Allah, gambar dan rupa Allah itu disematkan dalam hidup manusia dengan keberkatannya. Coba lihat di dalam ayatnya yang ke-28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara garis bawahi kalimat, Allah memberkati mereka. Inilah kuncinya saudara. Ketika engkau dikaruniai gambar dan rupa Allah itu, maka itu disematkan dengan keberkatan. Allah mengucapkan berkat dalam diri manusia, sehingga keberkatan itu membuat manusia menerima bagian ini. Sehingga saudara betapa penting kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan berkati keluarga saya, Tuhan berkati pekerjaan saya, Tuhan berkati pelayanan saya. Karena apa yang diberkati Tuhan itu pasti beda. Apa yang diberkati Tuhan itu pasti di atas rata-rata, saudara. Manusia selamanya, saudara, kalau mereka nggak diberkati Tuhan, maka laki-laki akan hidup menurut hakikatnya sendiri, dan wanita akan hidup menurut hakikatnya sendiri. Tapi ketika berkat itu diucapkan, berkat itu diberikan, sehingga laki-laki dan perempuan yang tadinya sendiri-sendiri akhirnya bisa disatukan. Makanya pernikahan itu adalah merupakan cara manusia disatukan di dalam berkat Tuhan. Dan hanya berkat Tuhan yang bisa membuat kita satu, saudara. Hanya berkat Tuhan yang bisa membuat kita unity di sini. Kalau Tuhan gak berkati kita dalam kesatuan, kita gak akan bisa bersatu. Sehingga taruh dalam hidupmu bahwa aku mau minta berkat Tuhan supaya aku bisa mengalami unity itu dalam kehidupanku. Itu baru luar biasa. Dan berkat Tuhan ini yang membuat sesuatu akhirnya terjadi, saudara. Kalau saudara lihat dalam bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa, Adam itu diciptakan dengan kalimat, maka Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Kalimatnya membentuk, saudara. Lalu kalau saudara belajar ketika Tuhan menjadikan Hawa, Hawa itu bukan memakai kata dibentuk, tapi dibangunnya lah perempuan. Ya. Sehingga Adam memiliki kuasa untuk membentuk, Hawa memiliki kuasa untuk membangun. Adam bisa membentuk apa? Kalau dia pemimpin, dia akan membentuk pemimpin-pemimpin yang lain di bawahnya. Nah ketika Hawa dikatakan, maka dibangunnya lah perempuan itu dari tulang rusuk itu, maka Hawa memiliki kekuatan untuk membangun. Wanita-wanita itu memiliki keberanian untuk membangun, saudara. Jadi saudara kalau baca, wanita itu bahasa Jawanya wani. Jadi awal mulanya itu dengan kalimat yang ditegesin berani, wani.
wani piro. Kalau dagang tuh dia bisa wani piro, nawar berapa? Iya. Berani nawar tuh ibu saya. Dulu saya kalau di pasar sampai saya nggak enak sama yang jual loh. Bayangkan Bapak Ibu, berapa nih Mas? Ya. Oh ini 2.000 Bu, ditawar 700. Sakit hati saya gitu. Kalau laki-laki kan maunya bayar aja nggak usah pusing. Makanya laki-laki itu senangnya belanjanya di Indomaret, di mana ibu-ibu masih di pasar tradisional. Kenapa? Karena sakitnya denger di ini. Tapi Bapak Ibu biarpun ditawar sebegitu sakitnya, akhirnya dikasih juga, berarti ibu saya yang benar. Ya, dibanding saya yang agak nggak enakan ini. Ya. Lalu kemudian kalau berbicara tentang wanita yang bisa membangun, maka wanita itu dikaruniai bisa membangun keuangan keluarga, kehidupan anak, ya, membangun bagaimana ekonomi keluarga, membangun karakter anak, membangun semuanya. Ya, manusia itu memiliki kekuatan untuk membangun dan membentuk. Sehingga ketika Adam bertemu dengan Adam dibuat Tuhan tidur, saudara saya pernah melihat satu video tentang bagaimana Tuhan yang dikatakan dokter di atas segala dokter itu melakukan operasi pertama terhadap manusia. Di video itu dikisahkan Adam sedang tertidur, lalu Tuhan mengamat-amati tubuh Adam. Dan dia melihat ada tulang rusuk. Di mana dia terdiam lalu menarik perhatian, tertarik perhatiannya terhadap rusuk itu. Dan saudara tahu, akhirnya Tuhan memasukkan tangannya ke dalam tubuh Adam. Ya. Di film ini dikatakan inilah operasi pertama dari dokter segala dokter. Di atas segala dokter. Tidak pakai gunting, tidak pakai jarum, tidak pakai benang jahit. Saudara, dia masukkan tangannya, lalu dia ambil satu tulang rusuk dan dia patahkan dan suaranya menggelegar. Makanya kalau laki-laki ketemu perempuan itu pasti ada. Ya, deg-degan gitu ya. Kalau kita jatuh cinta pada pandangan pertama, kita melihat seseorang yang akhirnya kita naksir, wah itu perasaan dakdik dukder daya. Kayaknya jantung kita copot, kita pungut lagi, copot, kita pungut lagi gitu ya. Nah Tuhan akhirnya mengambil tulang rusuk itu. Dan dia mengamatinya. Lalu dia melihatnya. Lalu kalimatnya dikatakan di dalam Alkitab. Dan dari tulang rusuk itu Allah membangun seorang perempuan. Jadi perempuan itu diambil dari bagian laki-laki. Ya. Sehingga seringkali wanita itu disebut belahan jiwa, belahan hidup. Ya. Artinya bagian dari hidup pasangannya, suaminya. Sehingga kalau Alkitab katakan kalau kita menyakiti pasangan kita, maka kita sama seperti menyakiti diri kita sendiri. Menyakiti diri kita sendiri itu adalah gambaran tentang bahwa adanya kesatuan yang luar biasa dalam kehidupan pasangan laki-laki dan perempuan. Ini semua karena kalimat ini, Allah memberkati mereka. Dan hal-hal besar Bapak Ibu dimulai dengan kalimat ini. Kalau kita mau melayani, biarlah kita pastikan kita sudah diberkati Tuhan. Kalau kita mau melakukan apapun, biarlah kita pastikan kita sudah diberkati Tuhan. Karena apa yang diberkati Tuhan, waktu 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu diangkat Tuhan, dia dikatakan oleh Alkitab, lalu ia mengucapkan berkat. Segala sesuatu yang diucapkan berkat oleh Allah, maka itu pasti luar biasa. Sehingga kita perlu berdoa supaya suami kita diberkati, istri kita diberkati, anak-anak kita diberkati, menantu kita diberkati. Supaya apa? Supaya mereka menerima hal-hal yang besar di luar dari kemampuan yang mereka bisa lakukan. Dan Bapak Ibu adalah orang-orang yang disebut. Lalu Allah memberkati mereka semua. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu. Bagaimanakah Allah menyematkan gambar dan rupa Allah itu dalam hidup manusia? Yang ketiga adalah bukan hanya dengan kehendaknya, keberkatannya, tetapi juga dengan kebaikannya. Di ayat yang ke-31 dikatakan demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Saudara garis bawahi kalimat, Allah melihat segala sesuatu itu sungguh amat baik. Kebaikan yang ditulis di sini adalah kebaikan yang juga keluar dari diri Allah,
lalu menjadikan segala sesuatunya menjadi baik. Hari ini apa yang jadi masalahmu, apa yang jadi pergumulanmu, engkau harus mulai dulu dengan Allah supaya semuanya jadi baik. Adakah di antara engkau yang mengalami kesusahan ekonomi, engkau mengalami kesulitan, engkau mengalami pergumulan, biarlah kebaikan Tuhan ini membuat kebaikan-kebaikan yang baru dalam hidupmu. Ada terobosan, ada peluang, ada jalan. Sehingga engkau menghidupi bagaimana gambar dan rupa Allah itu dalam hidupmu. Lalu engkau menjalani hidup. Sekalipun engkau tidak bebas dari masalah. Tetapi engkau bisa menang atas setiap masalah yang engkau hadapi. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Citra Allah ini membuat saudara bisa menanggulangi apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Perubahan, kesempatan, terobosan, atau munculnya era-era baru dalam hidup dan sekeliling kita. Kalau engkau sudah ada dan menghidupi citra Allah dalam hidupmu, maka apapun yang terjadi, kita akan bisa melewati semua. Sehingga saya selalu katakan kepada banyak orang, kalau kita mau dapatkan perisai, dapatkan perlindungan, cuma satu caranya, libatkan Tuhan. Coba saudara baca di dalam Kejadian 15 ayatnya yang pertama. Kejadian 15 ayat 1 mengatakan kalimatnya demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Saudara garis bawahi kalimat, akulah perisaimu. Apa artinya perisai? Perisai itu artinya adalah perlindungan. Berarti kalau ada orang hidup di dalam Tuhan, justru hidupnya akan terlindungi. Hidupnya akan diperisai. Bahkan dalam ayat lain dikatakan bahwa takut akan Tuhan itu adalah perisai. Sehingga kita harus hidup takut akan Tuhan supaya kita diperisai, dilindungi. Sadar tidak sadar Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu udah sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, lalu melakukan semua kebenaran Tuhan, justru Bapak Ibu akan terlindung olehnya. Engkau akan terlindung dari jerat penjara. Engkau akan terlindung dari situasi yang buruk. Kenapa? Kalau ada orang yang melakukan perintah Tuhan dengan baik dalam hidupnya, maka dia akan terlepaskan dari jerat kejahatan apapun. Kalau engkau jadi karyawan, lalu engkau jadi karyawan yang melakukan kehendak Allah, engkau akan terlepas dari korupsi. Engkau akan terlepas dari apa yang namanya kesalahan, apa yang namanya dosa, apa yang namanya hal-hal yang buruk yang dilakukan oleh banyak manusia yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah itu menjadi perisai hidupmu? Jadi hari ini kalau engkau mau selamat di tengah dunia yang bergelora ini, pilihannya cuma satu. Datang kepada Tuhan, lalu libatkan Tuhan dalam hidupmu, lalu dapatkan perisainya. Saudara, Alkitab mengatakan hari-hari ini adalah jahat. Dunia ini bukan semakin seru saudara sebetulnya. Ada banyak orang kan bilang, oh dunia sekarang seru. Mana itu kata Alkitab. Sesungguhnya pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Mana sukarnya? Sekarang kita bisa healing kemana aja. Kita bisa video call dengan orang dari belahan dunia mana saja. Sekarang kita bisa makan tinggal GoFood. Beli apa tinggal Shopee Pay, tinggal Tokopedia, tinggal banyak. Ada beli-beli, ada semua. Saudara. Ya. Dan jangan-jangan kita adalah orang-orang yang sudah banyak ya, yang udah parkir di keranjang kita. Tinggal diklik beli. Ya. Semuanya gampang Pak. Mau ke Amerika tinggal naik pesawat. Mau naik mobil, kita nggak usah lagi parkir ke SPBU. Udah ada mobil listrik, semua gampang, semua mudah. Lalu apanya yang sukar ketika akhir zaman itu datang? Yang sukar adalah ketika kita merasa bisa, ketika manusia merasa semuanya bisa dia lakukan. Maka dia akan berkata, sepertinya hidup nggak pakai Tuhan-Tuhanan juga bisa. Jadi apa yang sukar di akhir zaman ini? Yang sukar adalah mempercayai Tuhan dari semua kenyamanan dan kebisaan yang kita lakukan. Sehingga Tuhan dalam dunia milenial adalah Tuhan yang samar bagi orang-orang milenial. Kenapa? Karena orang milenial pikir, gak pakai Tuhan-Tuhanan juga bisa. Aku punya uang, aku bisa beli apa saja, aku bisa melakukan apa saja, aku bisa membeli apa saja. Tapi satu yang saudara gak bisa beli,
jalan kepada keselamatan yang adalah akhir dari hidup kita yang harus ada dalam hidupmu. Saudara bisa beli semua, tapi sorga tidak bisa dibeli dengan uang. Sehingga saudara harus tunduk kepada Tuhan dalam kekayaan saudara. Tunduk kepada Tuhan dalam semua kebisaan saudara. Tunduk kepada Tuhan dari apa yang bisa saudara lakukan. Manusia pikir mereka jaya dengan teknologi yang luar biasa. Saudara lupa siapa di balik teknologi. Tuhan itu mboten ya gaptek. Tuhan itu bukan Allah yang ketinggalan zaman. Tuhan itu yang menciptakan teknologi di tangan saudara. Tuhan itu yang membuat saya bisa tahu sekarang saya khotbahnya udah berapa menit. Ya. Jadi kalau nggak pakai ini nanti kita sampai sore saudara. Jadi bersyukur ada teknologi. Jadi saya tahu 22 menit ya lewat 9. Ya. Tuhan itu yang membuat kita bisa melihat YouTube. Kita bisa melihat ada orang-orang menciptakan kecanggihan-kecanggihan. Sehingga kita nggak bisa lupa Tuhan dari semua teknologi yang ada di tangan kita. Kita harus berkata Tuhan terima kasih. Ya, untuk Instagram. Terima kasih untuk Facebook. Terima kasih untuk TikTok. Ya, kalau nggak ada Tuhan Bapak Ibu, mungkin TikTok nggak ada. Mungkin Instagram nggak ada. Hidup kita nggak rame. Ya, hidup ini seru. Karena Tuhan kita juga adalah Tuhan yang tahu kebutuhan anak-anaknya. Dia bisa bicara lewat Instagram. Dia bisa bicara lewat Facebook. Dia bisa bicara lewat TikTok. Ada orang bertobat lewat TikTok? Banyak. Ya. Bapak bertobat diinjilin siapa? Oh enggak. Waktu saya bertobat saya cuma lihat TikTok. Waduh saya tersinggung saudara. Bertobat cuma lihat karena gara-gara lihat TikTok. Terus penginjil pada kemana gitu ya. Iya Pak saya dengar khotbah orang. Akhirnya itu sampai di hati saya. Ya. Yo kemarin tuh saya akhirnya nangis loh. Lihat di Instagram tuh ada orang yang cerita ini. Enggak terasa saya nangis. Lalu saya berdoa minta ampun sama Tuhan. Instagram bisa buat orang minta ampun sama Tuhan. Ya, tapi nggak tahu Tokopedia bisa. Tokopedia malah buat orang ya bisa membeli semua lalu memberkati orang ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita harus sadar bahwa dalam hidup ini kita punya gambar dan rupa Allah dalam hidup kita. Siapakah orang yang memiliki gambar dan rupa Allah itu? Lalu bilang sama-sama, saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Hari ini biarlah kita semua yang ada di sini keluar dari ruangan ini jalan kita beda. Ya. Perasaan kita jadi bermegah. Kita jadi orang-orang yang sadar. Iya ya. Aku punya nilai-nilai gambar dan rupa Allah dalam hidupku. Kalau saudara nggak bisa mengasihi, ingat berarti Tuhan nggak sempurna dalam hidup kita. Kalau kita tidak bisa bersatu, ingat. Ya berarti ada yang kurang dalam hidup saya. Kalau saudara tidak bisa melakukan kebenaran, saudara hidup dalam dosa, berarti Tuhan bagaimana dengan gambar dan rupa Allah dalam hidupku. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Mari kita berikan tepuk tangan, kita ambil sikap doa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan itu baik dan berbuat baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk kita sekalian. Ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari ambil sikap doa. Kita nyanyi pujian. Bapa engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang kau sediakan bagiku. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Dan bilang Tuhan terima kasih. Karena kebaikan-Mu kami memiliki sifat-sifat-Mu. Kami memiliki hakikat-Mu. Kami menjadi orang-orang dilebihkan. Kami menjadi orang-orang yang mengalami next level. Terobosan, peluang, kesempatan yang besar. Menjadi orang-orang yang dikasih karunia oleh Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa engkau sungguh baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh baik. Kamilah orang-orang yang menerima kebaikan-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu melimpah. Tidak ada henti-hentinya, tidak ada
ada habis-habisnya. di hidupku. Engkau memberkati kami dengan cara yang terbaik. Haleluya. Bapa, Ya, kami berterima kasih. berterima kasih. Berkat-Mu hari ini. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sama-sama dengan suara yang keras katakan. Naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri Tuhan. buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang Kami naikkan syukur kami. hidupku. Kami berterima kasih kepada Tuhan yang hidup. Haleluya. Naikkan syukurku Ya Tuhan, terima kasih untuk kebaikan buat hari dalam setiap hari-hari hidup kami. Kau Kau beri. tidak pernah berhenti memberkati, menyertai kami semua. Habis-habisnya Terima kasih Tuhan. kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar Besar setiamu. setiamu. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Di Panjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu lah kami menjadi orang-orang yang selalu disertai, selalu ditolong, dan selalu diberkati. Hari ini kami menjadi orang-orang yang beruntung karena kami tahu siapakah kami yang sesungguhnya. Firman-Mu berkata kepada kami, kami diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada gambar dan rupa Allah dalam hidup setiap kami. Sehingga kami bukan orang sembarangan yang hidup di dunia ini. Kami bukan orang biasa, tetapi kami menjadi orang-orang yang memiliki nilai yang lebih. Karena orang bisa melihat Tuhan dari hidup kami. Orang bisa memuliakan Bapa lewat semua perbuatan kami yang baik. Terima kasih Bapa, karena Engkau menyematkannya oleh karena kehendak-Mu. Engkau menyematkannya oleh karena berkat-Mu. Engkau menyematkannya oleh karena kebaikan-Mu. Dan hari ini kami tahu kalau kami adalah orang-orangnya Tuhan. Kalau kami disebut manusia-manusia Allah seperti kata firman-Mu, maka kami tidak akan menyerah. Kami tidak akan menyerah dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Karena kami tahu kami memiliki nilai lebih, kami punya dukungan. Surga dukung setiap kami. Surga berpihak kepada kami. Surga selalu ada. Dimanapun kami berada, kami menjadi orang-orang yang menjelaskan ada Tuhan dalam hidup dan masalah kami semua. Terima kasih Bapa. Sembuhkan kami yang sakit, bebaskan setiap kami yang terikat, pulihkan setiap kami dalam setiap pergumulan dan masalah kami. Buat mata kami terarah kepada Engkau dan melihat pengharapan yang ada di dalam Yesus. Seperti Engkau berkata kepada kami
Barang siapa percaya, maka mereka akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup mereka. Dan biarlah hari ini kami melihat kemuliaan-Mu karena kami percaya janji-janji-Mu adalah ya dan amin bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, sesungguhnya kamilah orang-orang yang memiliki gambar dan rupa Allah itu dalam hidup kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya, mari semua kita katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah. Shalom.